Siswa sebuah SMP negeri di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah membakar beberapa ruang kelas di sekolahnya pada Selasa 27 Juni 2002. Aksi yang dilakukan remaja berinisial R itu diduga dipicu sakit hati karena ia sering dirundung oleh teman-temannya. Perasaan sakit hati yang terakumulasi itu membuat R berniat membakar sekolahnya. Kasus anak yang membakar sekolah bukan sekedar tindak kriminal, tapi juga sinyal adanya penderitaan emosional secara mendalam. Banyak kasus serupa yang menunjukkan bahwa akar masalahnya itu adalah perundungan atau bullying, yang mana hal ini terjadi sangat lama dan tanpa penanganan kasus yang serius. Dalam penelitian Wiharti Intan Permatasari dan kawan-kawan pada tahun 2024, dalam jurnal Psikologi Konselingnya menjelaskan bahwa bullying merupakan dampak besar bagi kesehatan mental terhadap anak, termasuk meningkatkan resiko kecemasan, emosi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Jadi, sebelum menilai tindakan ekstrim seorang anak, kita perlu memahami luka psikologis yang terjadi di baliknya. Dalam kasus ini, pelaku diketahui sering menjadi korban bullying, pengucilan, dan penolakan oleh teman sebayanya. Ia digambarkan sebagai seorang yang pendiam, tertutup, dan kerap menjadi sasaran bulian. Dalam jurnal Permatasari pada tahun 2024, ia menjelaskan bahwa isolasi adalah bentuk perundungan yang paling sering dialami anak. Berdasarkan jurnal tersebut, paparan bullying sering terjadi secara terus-menerus, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan rasa percaya diri, mengganggu konsentrasi belajar, dan menciptakan stres emosional. Kondisi seperti ini tentu dapat membuat seorang anak akan merasa tidak berdaya, sehingga ia akan menyalurkan kemarahannya melalui tindakan destruktif dengan membakar sekolah. Dari sisi psikologi, kasus ini dapat dipahami melalui aliran humanistik. Aliran humanistik yaitu aliran yang menyoroti bahwa kebutuhan anak untuk dicintai, dipahami, dan dihargai itu tidak terpenuhi. Seperti dijelaskan dalam jurnal, korban bullying cenderung kehilangan harga diri dan makna hidup akibat pengalaman perundungan yang terus berulang-ulang. Penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara bullying dan gangguan perkembangan mental anak, termasuk penurunan kemampuan belajar, gangguan emosi, serta sulit menjalin hubungan sosial yang sehat. Menurut Maslow, manusia membutuhkan rasa aman, cinta, dan penghargaan. R yang sering dirundung, diejek, dan tidak dihargai oleh gurunya jelas tidak mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Hal ini menimbulkan frustasi yang menyebabkan tindakan-tindakan yang agresif. Carl Rogers menekankan pentingnya unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Seorang anak yang kurang empati dan dukungan bisa membentuk konsep diri yang negatif dan mengekspresikannya melalui tindakan-tindakan yang berbahaya. Dalam jurnal penelitian Permatasari tahun 2024 menegaskan pentingnya intervensi yang komprehensif dalam menangani bullying, bukan hanya menghukum pelaku tapi juga membangun sistem dukungan bagi korban. Pendekatan holistik yang bisa diterapkan yaitu yang pertama ada sekolah dengan menciptakan lingkungan yang aman, menerapkan kebijakan anti-bullying, serta memberikan pelatihan empati pada siswa. Yang kedua itu guru dengan mengenali tanda-tanda gangguan emosional dan menyediakan layanan konseling psikologis. Yang ketiga yaitu ada keluarga dengan membangun komunikasi terbuka dan mengajarkan anak untuk mengelola emosi dengan sehat dan tidak meremehkan keluhan anak. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunikasi untuk memulihkan kesehatan mental anak yang terdampak bullying. Kasus anak yang membakar sekolah sebenarnya mengingatkan kita bahwa di balik setiap perilaku agresif ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Anak bukan hanya pelaku, tapi juga korban dari lingkungan yang gagal memberikan rasa aman dan kasih sayang. Seperti disampaikan dalam penelitian Permatasari dan kawan-kawan 2024, bullying yang tidak ditangani dapat menimbulkan luka psikologis yang bertahan hingga dewasa. Maka tugas kita dan para pendidik bukan hanya menghentikan perundungan, tapi juga membangun sistem pendidikan yang berempati, mendengar, dan menyembuhkan. Karena di balik setiap tindakan ekstrem seorang anak, selalu ada jeritan hati yang menunggu untuk dipahami.